Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunanda Pradipta dengan NPM 233510605. Baik, saya akan menjelaskan tugas UAS saya, yaitu tugas UAS Machine Learning, yaitu deteksi leukemia dari data hasil pemeriksaan darah. Saya menggunakan dataset yaitu leukemia deteksi CSV. Baik, yang pertama ini ada untuk setup dan import library. Eh, Lalu di sini selnya untuk mengimport dan mengupload dataset. Lalu kita akan mencari eksplorasi data awal, yaitu kita akan menggunakan raw info untuk mencari data mentah terlebih dahulu. Ini mengecek tipe data tiap kolom ini ketahuan ada masalah. Kolom HGB dan MCV yang seharusnya angka malah terbaca sebagai teks objek karena ada SN kotor di dalamnya. Lalu kita akan eh, sta- statistik deskriptif menampilkan ringkasan statistik dasar seperti min, max tiap kolom nilai awal buat menangkap kejanggalan. Lalu di sini ada mencari nilai unik ya, yaitu mungkin isi asli kolom HGB dan MCV yang ternyata ada teks seperti missing data, unknown, non-text, dan juga dicek label diagnosis non-text. Ternyata penulisannya agak konsisten. Kayak healthy, leukemia yang tidak sesuai apa, yang tidak konsisten isi datanya. Lalu temuan awal dari eksplorasi ini itu dataset memiliki 80 baris dan 8 kolom, 7 fitur numerik dan satu target. Kolom HGB dan MCV seharusnya numerik, tapi terbaca sebagai teks karena berisi nilai kotor, seperti non-text, unknown. Lalu kolom WBC dan PLT memiliki missing value eksplisit. Lalu label target diagnosis tidak konsisten, penulisannya healthy, fresh, healthy, leukemia, dan leukemia. Lalu ada indikasi outlier atau nilai yang secara medis tidak masuk akal. Nah, itu akan diverifikasi dengan komputer. Lalu di sini kita akan pembersihan data. Lalu label diagnosis telah dibersihkan itu healthy 40, leukemia 40. Lalu di sini missing token, lalu jumlah missing value per kolom setelah token kotor diseragamkan jadi 6. Oke, yang di sini inputer KNN yaitu semua nilai yang kosong baik dari data asli maupun yang hasil deteksi outliner diisi pakai KNN inputer yang mengisi nilai berdasarkan kemiripan dengan desain lain. Dilakukanlah terpisah berkelas diagnosis supaya proses imputasi tidak bocor. Informasi antar kelas healthy dan leukemia. Lalu di sini DF clean describe yaitu cek hasil cleaning menampilkan statistik deskriptif dari data yang sudah bersih sebagai bukti bahwa semua missing value sudah tertangani dan datanya sekarang full numerik. Yaitu ringkasan pembersihan data yang dilakukan yaitu menyeragamkan label target healthy leukemia agar konsisten datanya. Variasi kapital dan typo. Mengganti semua representasi tersembunyi dari missing value yang eksplisit lalu mengkonversi seluruh kolom fitur ke tipe numerik. Baik, lalu yang di sini eksplorasi data setelah dibersihkan. Distribusi kelas diagnosis yaitu leukemia 36 dan healthy 34. Dataset cukup seimbang antara kelas healthy dan leukemia sehingga akurasi tetap tetap metrik yang cukup representatif. Nah, lalu di sini ada untuk modelnya
visualnya itu ada WBC berdasarkan diagnosis. Itu lalu ada RBC berdasarkan diagnosis, lalu MCV berdasarkan diagnosis. Insight dari box plot per fitur yaitu WBC cenderung lebih tinggi pada pasien leukemia dibanding healthy, konsisten dengan karakteristik selera putih. Lalu PLT trombosit dan HGB cenderung lebih rendah pada pasien leukemia sesuai dengan gejala klinis anemia dan trombositopenia yang umum terjadi pada leukemia. Fitur seperti MCV, MCH, dan MCHC menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu tajam antar kelas, namun tetap dapat memberikan kontribusi informasi tambahan bagi model. Ini adalah matriks kolerasi antar fitur. Lalu di sini ada pipeline fitur utama WBC HGB dan PLT. Baik untuk pemilihan model, ini adalah masalah klarifikasi biner karena target berupa label kategorikal bukan nilai kontinu. Algoritma yang dipilih ada dua yaitu random, saya menggunakan random forest classifier, terus terhadap outlier dan tidak memerlukan asumsi distribusi data, lalu mampu menangani hubungan nonlinear antar fitur darah, memberikan interpretasi fitur impotens yang mudah dipahami secara medis. Lalu yang kedua yaitu saya menggunakan SVM yaitu support vector machine dengan kernel IPF. Bekerja sangat baik pada data berukuran kecil menengah dengan jumlah fitur relatif sedikit, seperti kasus. Mampu menemukan batas keputusan decision boundary. Kedua algoritma ini dipilih karena mewakili dua filosofi berbeda, yaitu model berbasis pohon keputusan, ensemble, dan model berbasis margin atau jarak, sehingga hasil perbandingan lebih bermakna. Nah, lalu setelah di hasil evaluasi pada satu klik train test, split bisa saja kurang stabil, sehingga di bawah ini evaluasi dipanggilkan dengan Starfield Covered Cross Validation di samping evaluasi pada test set untuk mendapatkan gambaran performa yang lebih andal. Itu model pertama yaitu Random Forest Classifier. Ketika ini digunakan itu parameter terbaik Random Forest yaitu ada max depth 3, split 2, estimator 100. Estimasi. Lalu ketika ini dievaluasi lagi, maka akurasi 1, presisi 1, recall 1, dan F1 score 1. Klasifikasi reportnya itu ini 11, support 9, lalu makro average 1, weighted average 1, support S 18. Ini untuk conversion matrix random forest. Lalu ini untuk fitur importance forest. Lalu kita akan lanjut ke model kedua yaitu support vector machine SVM. Parameter terbaik dari ini ada C01 gamma scale kernel dan RBF. Lalu ini untuk evaluasi SVM-nya yaitu kurang lebih sama dengan ini, tapi untuk akurasi dia tidak ada data yang ditemukan. Ini untuk conversion matrix yaitu, dan yang terakhir adalah perbandingan kedua model. Ketika dibandingin ternyata hasilnya sama. Jadi untuk kurva random forest versus SVM-nya juga sama. Nah ini F1 score di random forest itu konsisten 1 dan di SVM itu yang di nomor 2-nya 0927. Interpretasi hasil dan kesimpulan dan rekomendasi. Interpretasi hasilnya, kedua model random dan forest menunjukkan performa random forest dan SVM menunjukkan performa yang akan terisi otomatis berdasarkan angka di atas. Bandingkan nilai akurasi F1 score pada tabel result di pada data uji dan relatif stabil pada cross validation. Random forest unggul dalam hal interpretasi. Fitur infotain dapat langsung menunjukkan variabel darah mana yang paling berperan sehingga lebih mudah dijelaskan kepada tenaga medis non-teknis. SVM unggul dalam menangkap batas keputusan nonlinear pada data yang telah dinormalisasi dan berpotensi lebih baik jika hubungan antar fitur darah bersifat kompleks. Lalu kesimpulan ini
Masalah ini berhasil diselesaikan sebagai kasus klasifikasi biner menggunakan data hasil pemeriksaan darah lengkap. Proses pembersihan data merupakan tahap krusial. Dataset awal mengandung berbagai bentuk data kotor, placeholder teks pada kolom numerik, label tidak konsisten, dan outlier medis yang tidak wajar yang jika tidak ditangani akan sangat merusak performa model. Lalu untuk rekomendasi validasi klinis lanjutan diperlukan sebelum model ini digunakan sebagai alat bantu di proses nyata. Model ini hanya bersifat pendukung screening awal, bukan pengganti diagnosis dokter. Lalu ini eksplorasi algoritma tambahan misalnya gradient boosting serta teknik penanganan data kecil seperti data augmentation atau smooth dapat menjadi langkah pengembangan lanjutan untuk meningkatkan robustitas model. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.